Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban tewas akibat dianiaya 4 orang pelaku. Sementara itu, Kementerian Agama Jawa Timur mengungkap pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin operasional. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur digelar tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. 4 orang pelaku yang diduga senior korban dan saksi dari pihak pondok pesantren turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu yang berbeda, yakni di tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Sementara duka mendalam masih dirasakan keluarga korban. Ibunda korban menyayangkan belum adanya permintaan maaf dari pondok pesantren atas kejadian yang menimpa putranya. Ibu korban kini menyerahkan kasus sepenuhnya ke polisi dan meminta keempat pelaku diberikan hukuman setimpal. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata ini inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Penyelidikan atas tewasnya korban juga menguak fakta baru. Pondok pesantren tempat korban selama ini bersekolah ternyata belum mengantongi izin operasional. Padahal ada puluhan santri yang tinggal di pondok pesantren yang telah beroperasi sejak 2014 lalu ini. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus ini juga mengundang keprihatinan banyak pihak. Bupati Banyuwangi berkunjung ke kediaman keluarga korban untuk menyampaikan duka cita. Bupati juga berjanji akan menjembatani komunikasi agar korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan, ya, karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah, ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Polres Kediri Kota saat ini telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN, 18 tahun asal Sidoarjo, MA, 18 tahun asal Nganjuk, AF, 16 tahun asal Denpasar, dan AK, 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV.